Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Andi Permana. Bertemu lagi dengan saya di channel pembelajaran. Kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai AAUPB atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Nah, sebelum lebih jauh membahas mengenai AAUPB, mungkin teman-teman bisa lihat dulu nih podcast yang sudah saya dan teman saya lakukan videonya setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai citizen. Nah, pada kesempatan kali ini kita dari kelompok 4 Hukum Administrasi Negara akan ngobrol-ngobrol mengenai AUPB. Nah, kira-kira citizen ada yang tahu nggak tentang AUPB ini? Apa ya AUPB ini? Aduh, malas nebak nih, kira-kira apa ya? Spill dong langsung aja. Jadi, AUPB ini asas-asas pemerintahan yang baik. Nah, betul banget. AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara. AUPB ini berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya. Nah, kira-kira AUPB ini meliputi asas-asas apa aja sih? Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menguraikan asas umum pemerintahan yang baik meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan yang terakhir pelayanan yang baik. Untuk lebih jelasnya, citizen boleh nih lihat video kami sebelumnya, linknya disematkan dalam kolom deskripsi. Nah, betul banget, jangan lupa dicek di kolom deskripsi. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih penerapan AUPB ini di Indonesia. Kira-kira nih, pemerintahan Indonesia sudah menerapkan AUPB atau belum ya? Sepertinya sudah, karena dalam sistem ketatanegaraan dan administrasi di Indonesia sudah mengadopsi, memakai, dan menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini dapat kalian lihat bahwasannya dalam pelaksanaan pelayanan publik dan dipakai dalam sistem pemerintahan di daerah. Nah, ada gak sih kira-kira contoh dari penerapan AUPB ini? Tentunya ada, misalnya pemungutan pajak. Jadi pemungutan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku gitu. Baik pemungutan pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lainnya. Sehingga ada kejelasan dari subjek, objek, dan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Nah, ini termasuk ke dalam asas kepastian hukum. Oh, gitu ya. Nah, ada lagi nih contohnya. Selama pandemi COVID-19 ini, terdapat kebijakan berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020. Setiap perjalanan baik luar negeri maupun dalam negeri, baik melalui darat, laut, dan udara, itu diwajibkan untuk membawa surat keterangan bebas COVID melalui hasil negatif rapid test dan swab test. Tujuannya untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, ini kan demi kebaikan dan kemaslahatan bersama. Maka dari itu ini termasuk ke dalam asas kepentingan umum. Ya, contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi menjadi bukti bahwa Indonesia sendiri sudah menerapkan AUPB. Dalam pelaksanaannya, pemerintah hendaknya menjadikan AUPB ini sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, masyarakat juga menggunakan AUPB ini untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga tidak terjadi benturan antara pemerintah sebagai pemberi layanan publik dan masyarakat sebagai penerima layanan publik. Nah, maka dari itu, sudah sepatutnya pemerintah tidak melupakan AUPB ini, karena AUPB merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya dan mencapai tujuan negara. Mungkin itu saja gitu obrolan singkat kita mengenai AUPB di Indonesia. Semoga citizen dapat lebih memahami dan mengenal AUPB, sehingga kita selaku masyarakat bisa sama-sama mengawasi jalannya pemerintahan yang ada. Ya, betul banget. Jangan lupa ya, citizen. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye citizen. Gimana? Udah lihat kan podcast barusan?
itu seputar AUPP secara umum. Dan mungkin untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat juga video pembahasan mengenai AUPP secara terperinci. Videonya ini. Pada video kali ini adalah tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik. Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan atau tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, asas-asas umum pemerintahan yang baik terdiri dari 8 asas, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Yang kedua, kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Kedua, kepentingan individu dengan masyarakat. Ketiga, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing. Yang keempat, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain. Yang kelima, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat. Yang keenam, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang. Ketujuh, kepentingan manusia dan ekosistemnya. Dan kedelapan, kepentingan pria dan wanita. Kemudian ketiga, ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Keempat, kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan, sehingga keputusan dan atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau dilakukan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan atau tidak mencampur adukan kewenangan. Keenam, keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Ketujuh, kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Kedelapan, pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian, terima kasih. Bersambung ke... Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menjadi ilmu buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.